Tetapi Friska tidak akan kalah oleh hal-hal kecil ini. Dia bisa sampai pada posisinya hari ini juga karena dia dapat menanggung hal-hal yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasanya. Dia tersenyum dengan lembut berkata kepada Daniel, "Kalau begitu, aku pergi dulu. Kamu istirahatlah. Nanti malam aku akan melihatmu lagi." Daniel mengedipkan matanya menandakan bahwa dia tahu Friska memberi hormat kepada Rian dan Lily lalu berbalik dan pergi. Rian sangat kagum, tidak peduli kapanpun Friska selalu anggun dan sopan, emosinya stabil. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. "Tuan Daniel, biar aku ukur tenaga darahmu." Lily mulai memeriksa Daniel. Rian menemaninya di samping. Melihat Daniel sudah sadar dan kondisinya yang perlahan pulih, dia sangat lega. "Untung Tuan Daniel sudah sadar. Anda tidak tahu, kami khawatir sekali." Daniel menyipitkan matanya bertanya dengan lemah, "Sudah, jam berapa?" "Sekarang masih jam 7:30 pagi." Rian melihat jam tangannya lalu melapor, "Anak-anak sudah bangun. Barusan mereka turun untuk sarapan. Aku bilang pada mereka, Tuan sedang istirahat, menyuruh mereka tenang, jangan mengganggu Tuan dulu." "Tracy sudah sampai." Daniel memotong pembicaraan Rian. Dia bertanya dengan susah payah. Rian panik. Ia menatap Lily lalu dengan tenang berkata, "Nona Tracy, kemarin malam baru sampai di Bukit Oldies. Sekarang sedang sibuk memberikan penghormatan pada tabib Hansen. Aku sudah menelpon Naomi. Mereka mungkin akan terlambat pulang." Daniel mengangguk lalu menutup mata dan beristirahat tanpa khawatir. Rian diam-diam menghela napas lega, tapi hatinya masih sangat panik. Ini pertama kalinya dia berbohong pada Daniel. Bagaimanapun juga saat ini kondisi tubuh Daniel masih belum pulih. Dia tidak mungkin membuatnya khawatir. Itu akan mempengaruhi kondisinya. Setelah Daniel terbangun sebentar, ia tertidur lagi. Namun sekarang kondisinya sudah lebih stabil. Rian menyuruh Riri beristirahat, menyimpan tenaganya. Nanti malam baru kembali lagi untuk mengawasi Daniel. Lily menugaskan 2 petugas medis andal untuk merawatnya, kemudian turun ke lantai bawah. "Dokter Lily." Friska yang sedang minum teh melihatnya dan buru-buru menghampiri. "Presiden Daniel, bagaimana?" "Kondisinya sudah stabil," Lily berkata dengan lega. "Terima kasih. Untung Nona mengundang Dokter Heidi datang." "Sama-sama, sudah seharusnya." Friska mendesah lega, lalu berkata, "Jika perlu sesuatu, carilah aku." "Baik." Lily menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, aku pergi dulu." Friska dengan enggan pergi sambil melihat ke atas. "Aku di sini juga tidak bisa berbuat apa-apa, malah akan merepotkanmu." "Tidak akan." Lily merasa tidak enak. "Tunggu, Presiden Daniel ingin bertemu denganku, baru aku datang." Friska sedikit tertawa lalu berbalik dan pergi. Lily mengantarnya menuju mobil. Setelah melihat mobilnya pergi, dia berbalik dan masuk ke kamar. "Sudah pergi." Pada saat itu Rian mendengar suara dan turun. "Sudah." Lily sedikit malu. Kalau dia tidak mengundang Dokter Heidi tepat waktu tadi malam, akibatnya tidak akan bisa dibayangkan. Sekarang membiarkan mereka pergi setelah tidak dibutuhkan lagi, benar-benar. "Tunggu kondisi Tuan Daniel membaik, baru berterima kasih padanya," kata Rian. "Sekarang kita juga tidak bisa berbuat apa-apa." "Benar." Lily mengangguk. "Aku istirahat dulu. Kamu awasi Tuan Daniel baik-baik. Kalau ada sesuatu, panggil aku." "Oke." Setelah menunggu Lily pergi, Rian menyuruh Hartono membawa ketiga anak pergi menginap di villa sisi utara dengan alasan bahwa ketiga anak kecil itu merindukan mereka.
Sebenarnya dia takut kalau 3 anak itu ada di rumah, mereka akan khawatir melihat Daniel yang sedang sakit. Di saat yang bersamaan juga khawatir Daniel akan mengkhawatirkan anaknya dan akan mempengaruhi kondisinya. Hartono mengetahui maksud Rian, dia segera pergi ke taman mencari ketiga anak itu, membujuk mereka pergi ke villa sisi utara. Carlos berkata ingin naik dan berbicara dengan papinya. Hartono segera mencari alasan untuk menahannya. Carlos masih ingin berkata sesuatu, lalu Carlos memotongnya. "Papi masih tidur, jangan ganggu papi." "Baiklah kalau begitu." Carlos tidak berbicara lagi, lalu melompat-lompat naik ke mobil. Daniel beberapa kali terbangun dan tertidur lagi seharian. Setiap kali bangun, ia selalu menanyakan jam, keadaan anak-anak dan Tracy. Setelah mengetahui bahwa mereka baik-baik saja, dia kembali tidur. Sepanjang hari, dia tidak makan apapun, hanya minum obat dan air. Malam hari pukul 9 lewat, dia kembali bangun. Menanyakan apakah Tracy sudah kembali, Rian dengan sangat tenang berkata, "Mereka bilang akan menginap di Bukit Oldies selama 2 hari. Nona Tracy mengkhawatirkan cedera Tuan Daniel, jadi dia bertanya padaku. Aku bilang Anda tidak apa-apa, cederanya juga pulih. Jangan beritahu dia soal keadaanku." Daniel segera memerintahkannya. "Baik." Rian mengangguk-anggukkan kepala. Ia tahu perkataannya ini tidak dapat menipu Daniel, tapi saat ini Daniel sedang sakit. Intuisinya tidak setajam biasanya. Jika seperti biasanya, dia juga tidak akan bisa membohonginya. "Jangan terus-terusan menelpon mereka, Tracy akan curiga." Daniel menutup matanya dengan lelah dan memperingati, "Kalau dia sudah kembali, jangan lupa memberitahuku." "Baik, jangan khawatir, tidurlah." Rian merapikan selimutnya. Daniel tertidur lagi. Dia tertidur selama 20 jam lebih, tapi masih terlihat lelah. Namun keadaannya perlahan-lahan pulih, menandakan bahwa operasi Dr. Heidi ada manfaatnya. Sudah 1 hari 2 malam Rian tidak tidur. Yang lainnya menyuruhnya tidur sebentar, tapi dia tetap khawatir, ingin mengawasi Daniel sendiri. Setiap 2 jam dia menghubungi Andi dan yang lainnya, menanyakan keadaan Tracy dan Naomi, tetapi tanggapan di sana masih sedang mencari. Sampai sekarang masih belum ada kabarnya. Rian kembali mengutus beberapa orang pergi mencari ke kota tua. Saat ini tidak boleh ada yang terjadi pada mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, Daniel terbangun dari mimpinya. Kondisinya sudah jauh lebih baik. Begitu membuka mata, ia berteriak kelaparan. Ribut berkata ingin makan mie sapi buatan Bibi Riana. Rian sangat senang. Ia bergegas menyuruh anak buahnya pergi menyuruh Bibi Riana merebus mie. Beberapa hari ini Bibi Riana juga tidak tidur dengan baik. Ia mengkhawatirkan keselamatan Daniel. Mengetahui bahwa dia ingin makan mie, ia bersemangat sampai mengeluarkan air mata, lalu bergegas pergi ke dapur merebus mie. Rian membantu Daniel bangun. Daniel meregangkan badannya, lalu menghela nafas panjang. "Sepertinya aku sudah tidur lama. Rasanya tulangku ingin patah." "Anda telah tidur selama 1 hari 2 malam." Rian tertawa sambil berbicara. "Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Kondisi Tuan kelihatannya sudah sangat baik." "Iya, aku juga sudah merasa bertenaga." Daniel mengusap-usap matanya. "Siapkan air untukku. Aku mau berendam. Rasanya badanku sangat bau." "Baik." Rian segera pergi ke kamar mandi dan menyiapkan air panas untuk Daniel.
Daniel menyentuh ponsel yang ada di belakang bantalnya. Dia membuka panggilan masuk dan pesan singkat. Tracy tidak menelpon dan mengirimnya pesan singkat sama sekali. Perasaannya agak kecewa, tapi setelah dipikir-pikir, memang seperti itulah wanita itu. Dia tidak mempedulikannya. Jadi dia menelpon Tracy, ternyata ponselnya mati. Dia berpikir mungkinkah dia sedang dalam penerbangan pulang, oleh sebab itu ponselnya mati. Tuan Daniel, airnya sudah siap. Ryan keluar dari kamar mandi bersiap untuk membantu Daniel bangun dari tempat tidur. Apa Naomi menelponmu? Daniel bertanya. Iya, barusan dia menelponku. Sekarang mereka masih di bukit. Dari awal Ryan sudah menyiapkan diri untuk berbohong, tapi setelah berbicara dia menyadari ada yang salah dari ekspresi Daniel. Tuan Daniel, aku... Sialan. Daniel menendangnya sampai jatuh ke lantai. Kamu berani membohongiku. Kondisi Daniel sudah pulih sekarang, otaknya juga telah kembali normal. Ia tidak mudah ditipu. Tuan Daniel, aku... Jelaskan padaku sejujurnya. Daniel menunjuknya dengan arogan seperti seekor singa yang sedang marah. Ryan seketika gemetar karenanya, tidak berani berbohong lagi. Nona Tracy, mereka tidak bisa dihubungi sejak malam 2 hari yang lalu. Apa? Ekspresi Daniel berubah. Sebenarnya ada masalah apa? Ryan melaporkan kejadian spesifik kepadanya. Daniel marah mendengarnya, mengambil asbak yang ada di sebelahnya dan melemparkan ke arahnya. Sialan, ada kejadian sebesar ini, kamu malah berani menutupiku dariku. Ryan menundukkan kepalanya, tidak berani menghembuskan nafas sama sekali. Siapkan pesawat pribadi, aku ingin pergi ke kota tua. Daniel bangkit dan mengganti pakaiannya. Tuan Daniel, tenangkan dirimu. Ryan buru-buru menahannya. Dokter Heidi bilang, kondisimu saat ini harus banyak istirahat. Tidak boleh kemana-mana. Bahkan tidak boleh berolahraga. Kalau tidak, akan lemah. Nyala. Daniel benar-benar tidak mendengar perkataannya. Aku mohon padamu, dengarkanlah aku. Ryan khawatir. Ia menahan kakinya dan dengan cemas berkata, Tuan tidak tahu seberapa menakutkannya Tuan kemarin itu. Kalau Nona Friska tidak membawa Dokter Heidi kemari tepat waktu, sekarang Tuan pasti sudah... Dian tidak berani mengatakan kalimat itu. Ia berhenti lalu lanjut menasihati. Aku sudah mengutus 2 pasukan untuk mencari Nona Tracy. Kalau Tuan masih khawatir, aku akan menyuruh Hartono pergi ke sana sambil membawa anak buahnya lagi. Tapi Tuan, benar-benar tidak boleh pergi. Kalau bukan demi dirimu, pikirkanlah anak-anak. Kalau terjadi sesuatu pada Tuan, anak-anak bagaimana? Terlebih lagi, kondisi Tuan saat ini belum stabil. Jika Tuan ke sana, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau nanti Nona Tracy kembali dan Tuan tidak ada, dia akan... Perkataan itu berhasil menahan Daniel. Hartono tidak boleh pergi, dia harus menjaga anak-anak. Daniel tenang dengan cepat. Thomas di mana? Thomas pergi ke negara Emron mencari tabib dewa. Ryan buru-buru berkata, aku sudah mengutus Kiki dan Andi pergi. Mereka berdua sudah dewasa, sangat berpengalaman mengurus sesuatu. Mereka tidak mampu. Daniel dengan tegas memerintah, kamu pergilah sendiri, membawa anak buah. Pastikan untuk membawa Tracy pulang dengan selamat. Aku... Ryan tertegun. Kalau aku pergi, bagaimana dengan Tuan? Tidak ada siapapun yang menemani Tuan. Di rumah ada banyak orang. Bagaimana mungkin tidak ada orang? Daniel berteriak dengan tidak senang. Kamu kira aku tidak bisa apa-apa tanpamu? Bukan itu maksudku. Tapi kusuruh pergi. Ya pergi. Daniel sedikit tidak sabar. Apa kamu sekarang sudah tidak menurutiku? Ryan tidak punya pilihan lain, hanya bisa menundukkan kepala dan menjalankan perintah. Baiklah, aku akan pergi. Bawalah anak buah lebih banyak, perintah Daniel.
Aku beri kamu waktu 3 hari. Harus membawa Tracy pulang dengan selamat. Kalau tidak, kamu tidak usah kembali lagi. Baik, Rian mengangguk berulang kali. Sekarang aku akan bersiap-siap. Pergilah. Daniel mengibaskan tangannya. Rian segera pergi mempersiapkan personel. Lily yang mendengar bahwa dia akan pergi ke kota tua tanpa sadar khawatir. Pada saat ini kritis ini, bagaimana bisa kamu pergi? Kamu dan Thomas tidak ada. Siapa yang akan menjaga Tuan Daniel? Aku juga tahu, tapi aku tak bisa melawannya. Rian menghela nafas tak berdaya. Kamu tahu, temperamen Tuan Daniel. Siapapun juga tidak ada yang bisa menasehatinya. Lily khawatir. Kalau begitu bagaimana? Aku telepon Paman Sanjaya. Kamu siapkanlah pesawat pribadi. Rian memikirkan sebuah ide. Saat tidak ada aku, kamu harus mengawasi Tuan Daniel dengan baik. Jangan sampai terjadi masalah. Baik. Lily mengangguk berkali-kali. Cepat telepon. Saat ini harus meminta Paman Sanjaya datang mengawasi Tuan Daniel. Iya. Rian bersembunyi di kamar menelpon Sanjaya, memberitahukan semua kejadian dari awal sampai akhir. Sanjaya sangat marah sampai terjatuh dari kursi rodanya. Untung di sampingnya ada orang yang menahannya. Paman Sanjaya, jangan tergesa-gesa dulu. Rian buru-buru menahannya. Untuk sementara, Tuan Daniel tidak bisa kemana-mana. Harus tetap di rumah. Jadi kalau aku tidak ada, masalahnya juga tidak besar. Aku hanya takut kalau temperamennya keluar, dia akan impulsif. Jadi aku menelpon Paman, tolong datang dan tenangkan Tuan. Kalau ada Paman, Tuan Daniel tidak akan keluar sembarangan. Jangan khawatir, bahkan jika harus mempertahankan tulang-tulang tuaku, aku juga akan menjaganya. Sanjaya berkata dengan emosional. Aku tidak akan membiarkannya pergi kemanapun. Berdiam diri saja di rumah. Benar, tepat sekali. Rian mengangguk-anggukkan kepala. Biarkan dia beristirahat dengan baik di rumah. Jangan biarkan dia keluar rumah, bahkan jika langit runtuh sekalipun. Baik, aku mengerti. Sanjaya buru-buru berkata. Aku segera ke sana membawa anak buahku. Aku akan menunggu Paman datang, baru pergi. Rian akhirnya menghela nafas lega. Ada Sanjaya, masalah dapat teratasi dengan baik. Rian kemana? Kenapa masih belum berangkat? Apa yang sedang dia lakukan? Di dalam kamar Daniel marah. Rian memberi isyarat kepada Lily untuk tidak mengatakan bahwa dia ada di sana. Kemudian dia bersembunyi di kamar sambil menyiapkan koper. Bagaimanapun juga dia harus menahan diri sampai Sanjaya datang baru berangkat. Sanjaya datang dengan cepat membawa semua anak buahnya. Totalnya 20 orang mengendarai 4 mobil dengan megah bergegas datang ke villa sisi selatan. Mobil berhenti, beberapa koper diturunkan. Kali ini Sanjaya berencana menghabiskan seluruh waktu bersama Daniel. Dia harus menjaganya di sini. Daniel melihat pemandangan di bawah jendela, wajahnya tenggelam seketika. Dengan marah ia berkata, aku sudah tahu, Rian sialan itu pasti akan menyuruh Paman Sanjaya datang. Rian juga memiliki niat baik, Lily berkata dengan lemah. Dari awal, kamu sudah tahu kan, dan membantunya membohongiku. Daniel menatapnya dengan dingin. Lily menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Keluar. Biasanya saat Daniel sedang marah, dia akan memukul dan memarahi Thomas dan Rian, tetapi tidak kepada wanita. Ia selalu lebih lembut. Aku harus di sini menjaga Tuan. Kalau Anyalah. Daniel marah dengan tidak sabar. Lily hanya bisa keluar lalu menyuruh anak buahnya masuk. Daniel tidak berbicara, masih ingin marah, tapi melihat ekspresi gemetar bawahannya, akhirnya dia tidak meluapkan amarahnya. Dia sangat tidak suka diawasi oleh orang lain, tapi dia tahu semua orang melakukannya demi keselamatannya.
Saat ini dia adalah kelompok orang berisiko tinggi. Kalau terjadi sesuatu, mereka tidak dapat bertanggung jawab. Paman Sanjaya, Anda datang begitu cepat. Rian bersemangat menyambutnya. Melihat Sanjaya, ia seperti melihat sebuah harapan. Tuan Daniel sudah sangat marah. Kalau aku masih tidak pergi juga, dia akan memakanku hidup-hidup. Aku titipkan rumah padamu. Aku harus bergegas pergi ke bandara. Aku akhirnya mengerti sekarang. Mengapa Tuan Besar selalu mempersulit wanita itu ketika dia masih hidup? Sanjaya mengerutkan kening dan mendesah. Dia adalah bencana. Jangan dibahas lagi. Rian buru-buru menasihati. Dulu hanya Anda satu-satunya yang membela Nona Tracy. Sekarang harus juga seperti itu. Aku cemas. Tuan Daniel sudah seperti ini. Tapi kenapa dia masih bertindak seperti itu? Sanjaya marah dan khawatir. Dia juga tak ingin. Rian sangat tidak percaya takdir yang membuatnya seperti itu. Sudahlah. Sanjaya mendesaknya. Cepatlah pergi. Bawa mereka pulang lebih awal, agar Tuan Daniel tidak khawatir. Baik, Rian membawa bawahannya bergegas pergi demi menyamaratakan jumlah bawahan di rumah. Sebagian besar yang dibawanya adalah anak buah Sanjaya. Setelah Daniel mengetahui Rian sudah bergegas pergi ke bandara, dia baru tenang dan mandi. Bibi Riana menyuruh anak buahnya merapikan kamar Tuan Besar untuk ditinggali oleh Sanjaya, juga memasakkan makanan kesukaannya. Sanjaya tidak pergi mencari Daniel. Dia tahu saat ini Daniel tidak ingin mendengar pembicara panjang lebar. Apapun yang dia bicarakan juga tidak ada gunanya. Jadi lebih baik dia diam menjadi binatang penjaga rumah. Di waktu ini Lily tidak berani meninggalkan rumah ini. Dia memerintahkan dokter lain untuk menghubungi Dokter Heidi, membawa Dokter Heidi pergi ke rumah sakit untuk memeriksa Windy. Sore harinya Dani menelponnya mengucapkan terima kasih padanya. Lily berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Nona Tracy dan Persi Daniel. Merekalah yang mengaturnya untuk Windy. Sampaikan salam terima kasih kepada mereka. Kalau ada kesempatan, aku akan berkunjung dan berterima kasih langsung padanya. Rawatlah Windy dengan baik." Beberapa hari selanjutnya, Daniel memulihkan diri di rumah. Berdasarkan perkataan Dr. Heidi, sekarang sudah tidak ada metode penyembuhan dan obat efektif. Melakukan operasi kecil di belakang telinga Daniel hanya agar darah beku mengalir keluar. Sisanya hanya perlu istirahat. Setiap hari Lily bagikan cacing perut mengikuti Daniel kemana-mana. Meskipun Daniel hanya turun makan, beberapa pengawal terus mengikutinya takut dia terjatuh. Sanjaya tak berhenti mengingatkan di sisinya, "Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai terjatuh." Daniel sudah mau gila mendengarnya. Ia ini seorang pria, tetapi diperlakukan seperti wanita yang sedang masa nifas. Tidak boleh terjatuh, tidak boleh tersentuh, benar-benar sengsara. Ia sudah mengamuk beberapa kali, tetapi setiap saat itu terjadi, mata Sanjaya langsung memerah dan mulai membujuknya dengan celotehannya. Lalu lagi-lagi mengungkit Tuan Besar dan suaranya menjadi serak-serak basah. Daniel paling takut dengan cara ini. Ia pun tak melawan lagi dan menjadi patuh. Hanya saja ketika ia kembali ke kamar, ia menggertakkan gigi memarahi Rian. Rian paling memahaminya dan mengetahui kelemahannya. Makanya sebelum ia pergi, ia meminta Sanjaya kemari untuk mengontrol Daniel. Ternyata cara ini benar-benar berhasil. Daniel juga tak bisa mengamuk lagi, hanya bisa patuh seperti anak kecil, baik-baik memulihkan kesehatan. Beberapa hari ini, setiap kembali ke rumah, anak-anak selalu menemaninya makan setiap hari. Anak-anak menjadi patuh setelah diminta Sanjaya. Mereka tak berani menyentuh Daniel, takut akan menyentuh lukanya.
Di waktu lainnya, anak-anak akan berada di villa sisi utara menemani 3 bocah bermain. Paula adalah orang gila. Ia membawa 6 anak ke belakang bukit untuk bermain layang-layang. Ditambah burung elang Roxy dan burung beo Roxy, permainan itu menjadi semakin menarik. Anak-anak bermain sangat senang. Hanya Carlos seorang selalu sibuk di depan tabletnya melakukan sesuatu. Dengan begitu, 2 hari yang damai pun berlalu. Hari ketiga, Daniel sudah agak cemas karena masih belum mendapatkan kabar Tracy. Pagi-pagi sekali ia langsung menelpon Ryan. Ryan bilang sudah menemukan petunjuk keberadaan Tracy. Sekarang sedang membawa orang pergi mencarinya dan meminta Daniel jangan khawatir. Daniel memerintah dengan tegas, hari ini mereka harus menemukan Tracy sebelum hari gelap dan harus membawanya pulang. Ryan menjamin dengan percaya diri akan menyelesaikan misi ini. Dengan begitu, hati Daniel baru tenang. Tepat di saat ini terdengar suara ketukan pintu dari luar. "Tuan Daniel, Nona Friska datang." "Bawa dia ke ruang kerja." Daniel meletakkan ponsel dan mengganti pakaian. Lily memapah Daniel menuju ruang kerja. Kemudian pelayan juga mengantarkan Friska masuk. "Presiden Daniel." Friska menyunggingkan senyuman sukacita setelah akhirnya melihat aura Daniel kembali seperti dulu. "Melihat keadaanmu ini, aku jadi tenang." "Dengar-dengar, di saat momen kritisku, kamu yang membawa Dr. Heidi kemari." Daniel berkata dengan tulus. "Terima kasih." "Tidak perlu." Friska memandangnya dengan lembut. "Hanya hal kecil." Dr. Heidi tidak mudah diundang. Tidak hanya bayarannya yang tinggi, juga tergantung koneksi. Daniel memandangnya dengan dalam. "Yang terpenting adalah kamu dapat memikirkan hal ini. Ini benar-benar langka." Bahkan Daniel sendiri tidak kepikiran dapat mengundang Dr. Heidi untuk dapat mengendalikan penyakitnya agar tidak kambuh, tetapi Friska sudah terlebih dahulu melakukannya. "Selama itu sebuah ketulusan, pasti tetap ada cara." Friska tersenyum. "Masalahmu lebih penting daripada masalahku." Ketika mendengar pernyataan yang terus terang seperti ini, Daniel tidak tahu harus bagaimana merespon. Ia hanya terdiam. "Kamu tenang saja. Aku tidak ingin memberimu tekanan dan kesulitan karena hal ini." Friska tersenyum ringan lalu lekas mengubah topik. "Oh ya, kali ini aku datang ada hal yang ingin kudiskusikan." "Katakanlah." Daniel memandangnya. Friska ragu-ragu sejenak lalu ia berbicara dengan kesulitan. "Sebenarnya aku tak berhak mengungkit hal ini, tapi..." "Tenang saja, aku percaya padamu." Daniel meredakan serasa kekhawatirannya. "Ada apa? Katakan saja."